Apa namanya, presentasi, saya ingin kasih gambaran dulu deh ke adik-adik ya. Mungkin di sini, kebanyakan kan sudah kelas 12 ya, udah ada gambaran, oh pengen kuliah di mana, baik di dalam negeri maupun luar negeri gitu. Tapi apa sih yang membedakan, kuliah di Jepang ya, dengan negara-negara lainnya? Setidaknya ya menurut saya, ada 3 alasan ya kenapa, kita pilih, kuliah di Jepang ya. Yang pertama adalah Jepang sangat aman sekali adik-adik. Jadi, ini survei beneran dari The Economist, salah satu media di Inggris. Mereka mensurvei, 50 kota-kota besar yang ada di dunia, ya. Dari hasilnya adalah Jakarta nomor 50, Tokyo nomor 1, Osaka nomor 2. Jadi 2 kota besar di dunia itu, aman sekali, ya. Eee, apa namanya, bahkan saking amannya ya, adik-adik kita yang masih SD itu mereka jalan kaki, sekilo atau 2 kilo ke sekolah. Ya saya nggak bisa bayangin ya kalau misalnya di, adik-adik kalian yang di SD Khadijah gitu, jalan kaki gitu sekilo, 2 kilo, ke sekolah ya mungkin orang tuanya udah panik ya, gitu. Lalu yang kedua adalah, kita akan mendapatkan karakter yang bagus ya. Mungkin kalau misalnya kita ingin kuliah, ingin dapat ilmunya saja, saya rasa pilihan adik-adik kuliah mau di dalam negeri bisa, di luar negeri, negara lain itu juga banyak pilihannya. Tapi kalau mau dapat karakter yang bagus, ya, saya rasa, Jepang menjadi pilihan yang tepat ya. Kita tahu, Jepang terkenal dengan, kejujurannya ya, orangnya rajin, disiplin, dan sebagainya. Itu yang akan melekat kepada kita ketika misalnya kita kuliah di sana, ya. Banyak orang tua yang kasih testimoni ke kami, "Pak, setelah anak saya kuliah di Jepang kok lebih rajin ya, lebih disiplin, lebih hormat sama orang," dan sebagainya. Itu yang akan, kalian dapatkan ya ketika misalnya kuliah di Jepang. Lalu yang ketiga adalah beasiswanya. Di Jepang, beasiswa, apa namanya, cukup banyak, mungkin adik-adik berpikir, "Oh negara lain juga banyak kok Pak." Iya, negara lain juga banyak, tapi yang untuk program S2, S3. Tapi kalau Jepang ya, program S1-nya, juga banyak ya, pilihan untuk, beasiswanya. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir ya, termasuk di universitas kami nanti saya sampaikan juga, beasiswa yang ditawarkan oleh, universitas kami. Ya, sebelum saya masuk ke presentasi, saya ingin perlihatkan dulu, video ya mengenai kampus kami, supaya adik-adik dapat gambaran langsung ya, kampus kami itu seperti apa. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah dalam videonya. Oke, saya coba setelkan ya.
ya gambaran mengenai kampus kami. Selanjutnya saya lanjutkan dengan apa namanya PowerPoint-nya adik-adik ya. Oke, iya. Mudah-mudahan kami berada di Tokyo, mungkin bukan tengah-tengah Tokyo ya, agak pinggiran, mungkin kayak Surabaya dengan Sidoarjo lah. Ya, jadi pinggiran Tokyo, tempatnya tenang, tapi kalau mau ke Tokyo itu dekat. Ya, kami punya siswa 6.500 dengan mahasiswa asing itu ada 1.300. Jadi 20%-nya mahasiswa asing. Pengajar asingnya 70% itu orang asing juga, dan siswa kami dari 68 negara ya. Kalau adik-adik lihat dengan kondisi seperti ini ya, ya ini udah kayak kampus internasional ya, teman-teman kita dari berbagai negara. Saya rasa ini akan menjadi pengalaman yang bagus sekali kalau adik-adik apa namanya nanti cita-citanya contoh ingin bekerja di perusahaan multinasional yang apa namanya kita harus berinteraksi dengan orang-orang berbagai negara ya, atau misalnya pengen jadi diplomat ya, duta besar atau staf-stafnya. Ini akan jadi pengalaman yang sangat bagus sekali. Saya rasa jarang-jarang ya ada kesempatan seperti ini ya. Mungkin kalau misalnya ada juga beberapa di Indonesia kan kampus internasional ya, mereka menawarkan program dalam bahasa Inggris, tapi teman-temannya itu kebanyakan mungkin masih orang Indonesia ya. Tapi kalau di sini kita dari 68 negara. Terus untuk ranking, kami ranking 5 ya menurut Young Higher Education di Tokyo Metropolitan Area di bidang International Environment dan ranking-ranking lainnya. Lalu nanti kami akan buka kampus baru di Ikebukuro. Mungkin kalau adik-adik ada yang pernah pergi ke Tokyo, kan ada Shibuya, Shinjuku. Nah, Ikebukuro ini juga salah satu spot yang menarik di Tokyo. Kalau orang bilang di sana Akihabaranya buat cewek. Jadi pusat kota game, animasi ya buat cewek. Dan kedepannya kami ingin siswanya dari 100 negara. Terus kenapa Tokyo? Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, Tokyo apa namanya, di sini kan mereka promosi, "Oh kampus kami bebas narkoba, kampus kami bebas narkoba," seperti itu ya. Tapi kami bisa bilang kalau di Jepang ya, negara kami bebas narkoba ya, nggak perlu khawatir ya, terutama ini buat orang tua. Terus, kalau adik-adik mau kerja di Jepang juga 76% perusahaan asing, juga mereka punya kantor pusat yang ada di Jepang ya. Bahkan restoran Indonesia juga ada beberapa di sana. Adik-adik juga nggak perlu khawatir ya, saya rasa di Khadijah ini Muslim semua, dan kami di restoran apa di kantin sekolah menyediakan menu halal ya. Terus tempat sholat juga ada di kampus ya. Ada di sekolah jalan-jalan ya, silakan nanti bisa teruskan hobinya jalan-jalan di sana ya. Kebetulan kalau di Tokyo sendiri punya banyak jalur kereta ya. Kalau misalnya suka jalan-jalan, saya rasa 4 tahun kuliah di sana nggak apa namanya nggak terjelajahi semua karena saking banyaknya. Dan juga Tokyo merupakan best student city ya. Ini menurut survei beneran dari DQS. Ini yang meranking apa namanya universitas-universitas. Nah, mereka juga meranking kotanya ya. Tokyo nomor 2 ya setelah London. Oke. Nah, untuk programnya sendiri bagaimana adik-adik? Jadi kami di Tokyo International University punya program dalam bahasa Inggris 3 ya. Hanya 3 saja. Yang pertama bisnis ekonomi, yang kedua digital business innovation, dan ketiga international relation. Nah, mungkin adik-adik ada yang pernah dapat informasi, oh kalau kuliah di luar negeri itu harus masuk foundation-nya setahun atau 2 tahun, atau misalnya oh harus belajar bahasanya di negara tersebut ya. Tapi kalau di Tokyo International University, adik-adik nanti langsung masuk kuliah ya, langsung masuk ke universitas. Kuliah program dalam bahasa Inggris dalam waktu 4 tahun ya. Nah, yang pertama untuk bisnis ekonomi ini, jurusan yang pertama adalah bisnis ekonomi. Nanti adik-adik belajar bisa fokus ke arah manajemen ya, marketing, entrepreneur, economic, finance ya. Jadi adik-adik bisa belajar hal-hal seperti ini. Lalu yang kedua, jurusan yang kedua kami adalah digital business and innovation. Ya, ini perpaduan antara bisnis dan IT. Ya, kalau adik-adik lihat kan sekarang udah zamannya, apalagi karena pandemi seperti ini, kemana-mana kita mau belanja mungkin pakai HP ya, pembayaran juga secara online ya, entah itu pakai
apa namanya, GoPay, OVO, Dana dan sebagainya. Nah, di sini kita belajar ya memadukan antara digital ya, IT dan juga bisnis. Ini sangat bagus sekali adik-adik untuk apa namanya, basic kita. Apalagi kalau misalnya nanti kita, wah saya mau bikin startup ya. Nah, ini basic-nya sudah ada. Nanti adik-adik bisa mendalami ya 2 bidang ke bisnis strategi area atau digital transformation area ini. Dan tidak hanya belajar adik-adik, nanti di kampus kami ada lab juga ya, Digital Discovery Lab, dan juga ada kesempatan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang maupun di luar Jepang juga ada. Jadi karena kan kalau secara digital kayak gini kita nggak terpengaruh dengan jarak ya, kayak sekarang saya di Jakarta, adik-adik di Surabaya gitu ya. Nah, yang ketiga, kami jurusan hubungan internasional HI. Nah, nanti adik-adik bisa pilih fokusnya ke global governance, culture society, international political economy, dan sebagainya. Nah, menariknya ya seperti saya sampaikan di awal tadi, teman-teman adik-adik dari 68 negara, mahasiswa asingnya ada 1.300, pengajarnya juga 70%-nya orang asing. Ya, secara nggak langsung kita udah belajar hubungan internasional ya dalam keseharian dengan teman-teman kita. Ya, makanya kalau adik-adik nanti cita-citanya jadi diplomat atau kerja di PBB dan sebagainya, ini merupakan pilihan yang bagus. Dan adik-adik juga nggak perlu khawatir bahasa Jepangnya nanti gimana, kan kita tinggalnya di Jepang ya, kan langsung masuk kuliah dalam pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Jepangnya nanti adik-adik sudah disediakan, adik-adik akan belajar bahasa Jepang 2 jam mata pelajaran setiap hari ya, setiap hari belajar 2 jam mata pelajaran selama 1 tahun. Ya, 1 tahun belajar 2 jam mata pelajaran bahasa Jepang setiap hari. Jadi itu akan membantu sekali ya untuk kehidupan kita di sana, atau nanti kalau misalnya kita mau cari kerja di Jepang. Ya. Terus seperti ini, jadi tahun pertama nanti adik-adik belajar bahasa Jepang, terus juga basic-basicnya, dan juga tahun kedua baru pilih jurusannya. Maksudnya baru belajar di jurusan masing-masing yang adik-adik pilih. Kalau adik-adik berprestasi, bisa lulus dalam waktu 3 atau 3,5 tahun. Ya, tidak hanya belajar adik-adik, kalau suka olahraga, kami punya klub activities-nya. Terus juga atau misalnya pernah ikut kegiatan model United Nation, model UN, MUN. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan hobinya ya di kampus kami. Dan juga ada international festival kalau adik-adik ingin memperkenalkan budaya Indonesia ya melalui makanan atau tarian ya. Mungkin apa ya? Surabaya rawon ya, atau apa rujak cingur atau apa. Nah, itu nanti silakan ya diperkenalkan di international festival kampus kami. Dan adik-adik nggak perlu khawatir nanti yang jemput siapa, nanti kalau sakit gimana, tinggalnya di mana. Nah, ini semua akan kami support. Kami juga ada asramanya ya, jadi asramanya bisa sekamar sendiri, bisa sekamar berdua, itu asramanya di dalam kampus ya. Nah, ini gambaran kampus 1, nanti tempat belajar adik-adik di sana. Lalu kampus 2, kalau kampus 2 sih lebih ke arah asrama ya, jarak kampus 1, kampus 2 itu kira-kira 30 apa, Mas, 15 menit kalau jalan kaki, 15 menit jalan kaki, kalau naik sepeda kira-kira 7 menitan. Dan juga ada Sakado Kampus untuk fasilitas olahraganya ya. Dan kami punya satu school di Amerika, kalau adik-adik mau double degree itu dapat ijazah dari 2 universitas itu juga bisa. Dan juga kalau misalnya hanya exchange saja beberapa bulan ya atau beberapa minggu saja, nah ini kami punya 330 tempat dari 58 negara. Adik-adik nggak perlu khawatir nanti untuk bekerja di Jepang seperti apa, kami punya career service ya, yang akan membantu adik-adik untuk bisa bekerja di Jepang. Ya, sebagai informasi, kalau di Jepang pada umumnya ya sebelum lulus kita udah dapat kerja. Ya, jadi pas pas lulus kita langsung kerja ya. Mungkin beda kayak di sini kadang-kadang kita lulus dulu, nganggur dulu, baru nyari kerja agak lama ya. Tapi kalau di Jepang pada umumnya sebelum lulus kita udah dapat kerja. Nah, untuk beasiswa, biaya dan sebagainya gimana? Kami punya beasiswa adik-adik tuition reduction scholarship ya, beasiswa pengurangan biaya kuliah, mulai dari 30, 50, 80 sampai 100%. Jadi adik-adik ada potongan biaya kuliahnya nanti di sana. Dan daftar beasiswa sama daftar universitasnya itu bareng, jadi nggak terpisah. Jadi pas adik-adik nanti daftar universitas kami, adik-adik juga daftar beasiswanya. Ya, nanti pas pengumuman juga
adik-adik dikasih tahu pengumuman lulus atau tidak dan juga beasiswanya dapat berapa. Kalau misalnya adik-adik cocok ya diambil, kalau misalnya nggak cocok ya nggak usah diambil sih juga nggak apa-apa gitu. Kita hanya rugi biaya pendaftaran, kalau biaya pendaftaran hanya 5.000 yen ya, sekitar Rp650.000. Terus ada juga apa namanya, beasiswa yang lain untuk biaya hidup. Ya, kami punya beasiswa JASO, kalau dirupiahkan itu sekitar Rp6 juta per bulan selama 6 bulan pertama. Jadi 6 bulan pertama adik-adik ada dapat kesempatan beasiswa JASO ini. Ya, kesempatannya cukup besar ya, 80% anak-anak kami yang kuliah di sana itu dapat beasiswa JASO ini ya selama 6 bulan pertama. Dan untuk tahun ini kita ada kesempatan model United Nation ya, pengurangan apa namanya, biaya uang pangkal ya. Uang pangkal kalau dirupiahkan tadi kan sekitar 30 jutaan ya. Nah, itu ada kesempatan digratiskan kalau adik-adik milih jurusan hubungan internasional dan pernah ikut kegiatan model United Nation. Dan untuk oke. Nah, kalau misalnya juga adik-adik nanti biaya hidupnya nanti dari orang tua hanya sebagian saja. Nah, di Jepang ada kesempatan kerja part-time juga. Kita dapat izin kerja part-time 28 jam per minggu. Ya, gajinya kalau dirupiahkan Rp130 per jam. Ya, anggaplah nggak usah 28, kita cuma 15 jam aja, itu bisa seminggu bisa 2 juta kali 4, Rp8 juta per bulan ya. Jadi lumayan untuk membantu nanti sisanya dari orang tua. Nah, untuk pendaftarannya seperti apa? Kami ada pendaftaran 4 gelombang ya. Nah, sekarang yang lagi buka ini gelombang kedua ya, 6 sampai 27 Januari. Kalau misalnya ada adik-adik yang sempat, silakan mendaftar di gelombang kedua ini. Tapi kalau misalnya nggak sempat, nanti bisa mendaftar di gelombang 3 Februari nanti atau gelombang 4 Maret nanti. Ya, ada kesempatan mendaftar 3 kali lagi ya untuk masuk September 2021 ini. Kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan, nanti silakan lihat di Facebook atau website kami atau kontak saya di sini. Ya, saya akan taruh di chat box, bisa nggak ya? Taruh di chat box ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, nanti adik-adik silakan kontak saya di WA juga nggak apa-apa, 0852 148 70068 atau email indonesia@yayu.ac.jp. Ya, selamat pagi buat teman-teman dari SMA Khadijah Surabaya. Perkenalin, aku Rabi Angelika, aku bakalan presentasi nih ke teman-teman semua di pagi hari ini mengenai Universitas Indonesia. Mungkin aku boleh mulai share screen. Ya, jadi teman-teman di bulan Januari ini kami dari Paguyuban Arek Surabaya UI atau mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Surabaya sedang mengadakan nih roadshow Makaram Melaku 2021 di seluruh SMA di Surabaya. Jadi termasuk di SMA Khadijah yang hari ini bertepatan dengan kampus Expo ya teman-teman. Nah, ASUI itu seperti keluarga kedua nih buat mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia yang berasal dari Surabaya. Jadi buat teman-teman nanti yang pergi ke Universitas Indonesia, udah join di Universitas Indonesia, teman-teman bakalan masuk nih ke keluarga baru yaitu ASUI. Untuk teman-teman yang belum tahu letak Universitas Indonesia di mana, Universitas Indonesia punya 2 kampus utama, ada di Universitas Indonesia di Depok dan juga ada di Salemba. Ini ada beberapa fakultas yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada rumpun ilmu kesehatan. Jadi untuk teman-teman IPA, teman-teman boleh join nih di rumpun ilmu kesehatan. Ada di Fakultas Kedokteran, ada kedokteran gigi, ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, ilmu keperawatan, dan juga farmasi. Nah, untuk rumpun ilmu sosial dan humaniora, ada fakultas hukum terdiri dari ilmu hukum, ada juga kriminologi, lalu ada ilmu administrasi, di dalamnya ada ilmu administrasi negara, ilmu administrasi fiskal dan niaga, ada fakultas ilmu sosial dan politik atau FISIP, di dalamnya
banyak banget ya teman-teman, salah satunya ada ilmu komunikasi, ada ilmu politik, ada hubungan internasional. Lalu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada jurusan akuntansi, ada ilmu ekonomi, ada juga manajemen, dan lain sebagainya. Ada Fakultas Psikologi dan juga Fakultas Ilmu Budaya. Jadi dalam ilmu budaya ini banyak banget jurusan-jurusan yang boleh teman-teman minati di dalamnya, dan merupakan salah satu jurusan di mana Universitas Indonesia punya jurusan sastra yang banyak banget. Ada sastra Cina, ada sastra Jepang, ada sastra Belanda, sastra Indonesia, sastra Jawa, sastra Inggris, dan sastra lainnya. Ada juga kebudayaan Korea. Ini untuk rumpun ilmu sains dan teknologi, ada matematika dan ilmu pengetahuan murni, jadi dalamnya ada kayak biologi, fisika, kimia, lalu ada ilmu komputer, ada sistem informasi, dan juga ada fakultas teknik. Di fakultas teknik ini ada banyak banget teman-teman, mungkin teman-teman bisa cek langsung di webnya UI, salah satunya ada teknik sipil, teknik perkapalan, lalu ada arsitektur interior, dan lain sebagainya. Lalu ada program vokasi, di dalamnya ada banyak banget program studi, ada program studi administrasi, ada program studi rumah sakitan, okupasi terapi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk UKM yang tersedia di Universitas Indonesia. Mungkin kalau teman-teman Khadijah sebutnya mungkin ekstrakurikuler ya. Jadi dibedakan nih di Universitas Indonesia menjadi beberapa kategori. Dan banyak banget ya teman-teman UKM yang ada di Universitas Indonesia, nggak hanya yang terpaut di slide. Gitu. Ada dari forum kemahasiswaan, dari seni atau art, dari olahraga, dari keagamaan juga ada. Ini ada aktivitas mahasiswa ketika teman-teman nanti udah berhasil join di Universitas Indonesia. Ada yang berskala satu universitas, ada yang berskala per fakultas. Ini salah satu aktivitas mahasiswa yang berskala satu universitas. Ada gerakan UI mengajar, bukti pengabdian kepada masyarakat, lalu ada Olim UI, festival atau lomba-lomba olahraga, UI Art, UI Quranik Olimpiad, yaitu di bidang keagamaan, dan juga OIM UI di bidang keilmiahan. Ini untuk jenis kelas, untuk teman-teman lulusan SMA setara, ada S1 reguler, ada S1 paralel, S1 kelas khusus internasional, dan juga ada pendidikan vokasi. Untuk S1 reguler, tersedia untuk semua fakultas teman-teman, mungkin teman-teman udah sering dengar, di universitas-universitas lain tersedia jalur S1 reguler. Khusus di Universitas Indonesia ada yang namanya S1 paralel nih teman-teman. Jadi yang membedakan adalah batasan usia ijazah teman-teman nih. Ketika teman-teman lulus, teman-teman akan diperhitungkan kan usia batas ijazahnya. Untuk S1 reguler, batas ijazahnya adalah 3 tahun. Tapi untuk S1 paralel, batasan usia ijazahnya itu nggak terbatas teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti mendaftar di tahun 2023, di tahun 2024, teman-teman bisa daftar nih di S1 paralel. Gitu. Untuk S1 kelas khusus internasional, itu adalah S1 kelas khusus berbasis internasional ya teman-teman, jadi bekerja sama dengan universitas-universitas internasional, jadi teman-teman akan dipersiapkan untuk menjadi lulusan yang memiliki double degree. Gitu. Dan untuk S1 kelas khusus internasional dan juga S1 paralel hanya tersedia untuk beberapa fakultas. Lalu untuk pendidikan vokasi, program Dedika DD4, jadi mempersiapkan mahasiswanya untuk bekerja atau terampil dalam satu bidang hal tertentu. Nah, untuk jalur masuk UI, mungkin teman-teman yang mempertanyakan nih, masuk UI itu lewat apa aja sih, Kak? Gitu. Nah, ada 4 jalur masuk UI ini teman-teman, dari SNMPTN, SBMPTN mungkin teman-teman sudah tahu dilalui oleh satu lembaga, lalu untuk ada PPKB dan talent scouting dan juga SIMAK UI nih yang diselenggarakan langsung oleh pihak Universitas Indonesia. Untuk PPKB dan talent scouting bisa dikatakan sebagai jalur undangan dari pihak Universitas Indonesia kepada beberapa sekolah yang memang sudah bekerja sama dengan pihak Universitas Indonesia. Untuk PPKB di kelas vokasi dan juga paralel, untuk talent scouting di kelas internasional. Lalu ada SIMAK UI, teman-teman mungkin udah tahu di SIMAK UI tes ya teman-teman hampir sama seperti UTBK, ada Saintek dan Sosum, teman-teman juga perlu membayarkan biaya pendaftaran, dan teman-teman bisa lihat peluang untuk SIMAK UI di setiap kelas cukup besar, jadi teman-teman boleh join di SIMAK UI, pendaftarannya akan dibuka di bulan Mei. Untuk SIMAK UI tahun 2021 akan mempertimbangkan nilai UTBK dan juga nilai rapot.
Ini ada jadwal penting nih teman-teman, boleh dicatat atau di screenshot dari pihak Universitas Indonesia. Untuk jalur SIMAK UI akan dibuka pendaftaran tanggal 3 Mei sampai 9 Juni 2021. Untuk ujian seleksinya akan diselenggarakan tanggal 19 sampai 20 Juni 2021. Pengumumannya akan diumumkan tanggal 30 Juni 2021. Untuk jalur PPKB dan teleskoping akan dibuka tanggal 4 Februari dan akan diumumkan tanggal 26 Maret. Dan jadwal ini bisa berubah ya teman-teman sesuai dengan keputusan dan kebijakan dari pihak universitas mengenai dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, ini untuk biaya pendidikan ketika teman-teman pikiran nih untuk masuk di Universitas Indonesia, untuk program kelas S1 reguler yang tersedia di seluruh fakultas, ada dua pilihan yang universitas tawarkan nih kepada teman-teman. Yang pertama ada BOPB atau biaya operasional pendidikan berkeadilan. Jadi teman-teman akan mengajukan sejumlah berkas untuk teman-teman pilih nih UKT atau SPP nih yang akan teman-teman bayarkan ke pihak universitas. Teman-teman bisa lihat dari range harga Rp0 sampai Rp5 juta dan Rp0 sampai Rp7,5 juta. Jadi ini menyesuaikan dengan pendapatan, pemasukan atau kondisi ekonomi keluarga teman-teman gitu. Dan juga ketika teman-teman berhasil atau berhasil diverifikasi oleh pihak universitas, teman-teman juga boleh nih mengajukan cicilan per bulannya. Ini untuk BOPP, jadi teman-teman langsung memilih tanpa mengajukan sejumlah berkas yang diminta. Teman-teman boleh, semisal nih merasa orang tua atau keluarga mau memberikan kontribusi lebih kepada pihak Universitas Indonesia, teman-teman boleh mengambil range di harga yang sudah ditentukan oleh oleh penanggung jawab biaya pendidikan. Nah, untuk S1 paralel dan juga kelas internasional dan vokasi memiliki uang pangkal ya teman-teman. Uang pangkalnya sudah dipukul sama rata dan tidak menggunakan tinggi-tinggian harga, tapi sudah dipukul rata ya teman-teman di jumlah yang telah ditentukan oleh pihak universitas. Begitu juga untuk UKT atau biaya operasional sudah ditentukan oleh pihak universitas. Ini untuk S1 paralel. Ini untuk S1 kelas internasional. Ini untuk pendidikan vokasi. Jadi untuk vokasi, kelas internasional dan juga paralel menggunakan uang pangkal yang sudah dipukul sama rata, sedangkan untuk kelas S1 reguler, teman-teman boleh memilih antara BOPP dan BOPB. Nah, ini untuk notabel alumni nih teman-teman, ada banyak banget alumni-alumni atau lulusan-lulusan dari Universitas Indonesia yang berhasil atau berjaya nih, yang sudah memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat dan juga negara. Seperti Ibu Sri Mulyani, beliau merupakan Menteri Keuangan dari Indonesia, beliau merupakan lulusan dari FEB UI, Bang Raditya Dika dari FISIP UI, Mbak Najwa Shihab dari FHUI, lalu ada Pak Koril Tanjung dari FKG UI, Mbak Nadira Afifah dari FKUI, dan Nikola Saputra dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, ini penting ya teman-teman, transportasi ketika kita anak-anak Surabaya mau kuliah nih di Universitas Indonesia. Disediakan oleh pihak universitas bagi teman-teman yang ingin berpergian di sekitaran Universitas Indonesia, ada goes, ada bis kuning, ada skuter yang diberikan secara gratis, lalu ada fasilitas dari pemerintah Jakarta, yaitu Transjakarta dan juga KRL. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin mempertimbangkan kembali biaya hidup di Universitas Indonesia. Nah, Universitas Indonesia juga menyediakan asrama UI ini yang diprioritaskan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Jabodetabek. Dimulai dari harga Rp200.000 per orang, sampai yang paling mahal Rp300.000 per orang. Jadi fasilitasnya udah lengkap ya teman-teman, udah ada kantin, toilet, dan lain sebagainya. Lalu untuk teman-teman yang ingin memilih kos-kosan atau apartemen, juga ada teman-teman di sekitaran Universitas Indonesia, ada banyak banget, jadi teman-teman nggak perlu takut untuk kehabisan kos-kosan atau apartemen. Dan dari pihak keluarga ASUI atau Arek-Arek Surabaya UI akan selalu membantu nih untuk teman-teman memilih atau memilih nih di mana kos-kosan atau apartemen yang mungkin worth it untuk teman-teman tinggal. Ini untuk biaya hidup lainnya, laundry hampir sama di Surabaya, untuk belanja bulanan juga relatif tergantung pengeluaran teman-teman. Untuk makanan nggak perlu khawatir,
karena tersedia banyak banget ya teman-teman dan murah gitu. Jadi yang mahal itu bukan biaya hidup kita di Universitas Indonesia, tapi yang mahal adalah gaya hidup kita ketika kita sudah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin berniat untuk mencari beasiswa, ada tersedia juga nih teman-teman beasiswa dari Universitas Indonesia ataupun luar Universitas Indonesia, berskala satu Universitas Indonesia ataupun per fakultas nih teman-teman. Ada banyak banget ya teman-teman yang akan selalu diupdate oleh pihak Universitas Indonesia, dan kuotanya tuh nggak tanggung-tanggung teman-teman. Jadi akan satu beasiswa tuh biasanya memiliki kuota sampai 50, bahkan bisa lebih dari 50 orang. Gitu. Ini untuk benefit menjadi mahasiswa UI, selain mendapatkan ilmu, relasi lingkungan, atau relasi kerja yang baik, teman-teman akan dapat email UI nih. Jadi digunakan untuk beberapa aplikasi berbayar lainnya secara gratis untuk teman-teman menempuh pendidikan. Seperti Google Meet Premium, Canva Premium, dapat Windows 10, gitu. Lalu dapat fasilitas atau benefit untuk mengakses jurnal online, skripsi, dan disertasi tesis. Mungkin teman-teman tahu, Universitas Indonesia punya perpustakaan yang terbesar se-Asia Tenggara. Jadi di dalamnya tersedia banget nih buat teman-teman yang mau mencari jurnal atau referensi untuk tugas ataupun untuk skripsi. Lalu ada klinik UI, ketika teman-teman sakit atau kurang enak badan, teman-teman bisa langsung ke klinik UI secara gratis. Teman-teman hanya perlu menunjukkan kartu identitas mahasiswa. Lalu teman-teman juga ada rumah sakit UI yang fasilitasnya lebih lengkap. Lalu ada international partnership, ketika teman-teman nih mau mungkin pertukaran pelajar atau berhubungan dengan universitas-universitas internasional lainnya. Ini ada program studi tambahan baru di tahun 2021, S1 paralel dan juga D4. Ada teknik perkapalan, arsitektur interior, dan teknik komputer. Di program D4 ada fisioterapi, terapi okupasi, manajemen rekod dan arsip, bisnis kreatif, produksi media, dan manajemen bisnis pariwisata. Untuk informasi lainnya, teman-teman bisa cek di www.ui.ac.id, karena di situ pihak universitas akan lengkap nih secara langsung memberikan update-update terbaru mengenai keputusan-keputusan atau kebijakan dari pihak universitas. Ini untuk informasi kami, Arek-Arek Surabaya UI, teman-teman bisa stok di Instagram-nya. Ya, jadi teman-teman kita juga ada event nih dari Makaram Melaku 2021, mungkin teman saya bisa membantu untuk menjelaskan. Ya, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Alivia dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, jadi tadi kan Kak Rasel udah menjelaskan tuh tentang UI, terus juga ada apa aja sih di dalamnya. Nah, untuk masuk ke Universitas Indonesia tentunya kan ada beberapa jalur. Salah satunya ada jalur ujian. Nah, untuk ikut jalur ujian itu tentunya teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik. Kebetulan banget nih, kami dari Paguyuban Arek Surabaya UI sedang mengadakan Makaram Melaku 2021, di mana tahun ini kami bekerja sama dengan Eduka System. Terus kalau teman-teman daftar MMM ini, teman-teman dapat apa aja sih? Gitu. Jadi di MMM ini, selain dapat tryout gratis, teman-teman juga bisa ikut ke kampus exhibition-nya Universitas Indonesia. Di sana bakal dijelasin lagi tentang lebih detail per fakultas gitu, teman-teman. Terus gimana sih Kak cara daftarnya? Nah, di sini ada Mbak Nesya yang akan jelasin gimana cara daftarnya nih. Nah, halo teman-teman, kenalin namaku Nesya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Gizi, dan perwakilan dari Arek Surabaya UI. Nah, di sini aku bakal jelasin kalau kami dari Arek Surabaya UI bakal ngadain tryout MMM 2021, yang mana pendaftarannya dibuka dari tanggal 28 Desember 2020 sampai 20 Januari 2021. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar, kesempatannya tinggal hari ini banget nih buat ikutan.
Nah, gimana sih alur registrasinya? Yang pertama, pastikan teman-teman mendaftar akun pada website ptn.edukasistem.com. Lalu, follow Instagram @arek_surabaya_ui untuk informasi lebih lanjutnya dan @edukasistem. Yang ketiga, share postingan open registrasi yang tertera pada Instagram @arek_surabaya_ui ke instastory kalian. Dan pastikan kalian juga nge-tag Instagram @arek_surabaya_ui ya. Lalu, lakukan registrasi pada bit.ly/daftar MMM 2021. Dan jangan lupa upload bukti persyaratannya. Dan setelah itu, kalian bisa nge-submit. Nah, untuk teman-teman, mau jelasin lagi nih, kalau untuk pengerjaan tryout-nya itu ada waktu dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari itu ada kegiatan atau ada acara, teman-teman bisa ngerjain dari 8 pagi sampai jam 10 malam. Untuk waktunya, teman-teman bisa milih, terserah teman-teman. Nah, dan acara ini sepenuhnya gratis, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak harus ngeluarin, nggak harus bayar apapun, teman-teman udah bisa dapat tryout gratis. Lalu juga ada kampus expo, dan juga ada talk show. Buat teman-teman yang mau lebih lanjut tentang bagaimana sih kehidupan di UI-nya dan atau fakultas-fakultas di UI, teman-teman bisa ikut aja acara ini. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa menghubungin kontak person di sini atau bisa DM Instagram @arek_surabaya_ui. Nah, jangan lupa hari ini terakhir teman-teman daftarnya. Ya, segitu aja presentasi dari kami. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari para peserta. Udah ada di kolom chat yang mau bertanya, Sarah Salsabila Safia dari 12 MIPA 1, bisa on cam dan on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Sarah Salsabila Safia dari kelas 12 IPA 1. Selamat pagi Kak Rasel. Saya mau nanya sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk S1 paralel itu sistemnya bagaimana? Terus apalagi juga saya dengar kalau S1 paralel itu biayanya lebih tinggi dibanding dengan S1 lainnya. Itu kira-kira kenapa ya Kak? Terus juga ada pertanyaan satu lagi Kak. Kalau misalnya saya ikut jalur PKKB UI, tapi saya itu juga peserta SNMPTN, itu kira-kira gimana ya Kak? Itu boleh atau nggak boleh? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaannya terima kasih. Tadi ditanyakan mengenai pertama PPKB atau ini ya teman-teman atau SNMPTN. Mungkin teman-teman bisa mendaftar di salah satu jurusan atau jalur aja gitu. Tapi untuk kepastiannya nih teman-teman, pihak universitas itu belum mengeluarkan keputusan penting nih atau keputusan terbaru. Jadi teman-teman bisa update terus kabarnya. Untuk pertanyaan apa tadi ya pertanyaannya? Untuk S1 paralelnya, Kak. ya untuk Bantu jawab. Untuk Paralelnya. satu paralel itu berbedanya dengan reguler, iya betul. Dari biaya pendidikannya berbeda dan jalurnya juga berbeda. Kalau misalnya reguler, kebanyakan dari SNM, SBM, dan SIMAK UI. Kalau misalnya paralel itu khusus dari PPKB atau SIMAK UI saja. Jadi tidak ada dari SBM dan diperuntukannya juga beda. Kalau misalnya paralel ini boleh untuk umum, yang maksudnya ijazahnya lebih dari 3 tahun. Kalau misalnya reguler itu diperuntukkan untuk anak SMA yang baru lulus sampai dengan 3 tahun ke depannya. Begitu. Apakah sudah menjawab untuk Sarah? Ya sudah Kak, terima kasih banyak.
untuk jawabannya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Azru. Muhammad Azrul Milah, mohon izin bertanya untuk jalur talent scouting, apakah paduan suara masuk kriteria? Ya, untuk jalur talent scouting, jadi talent scouting itu diperuntukkan untuk kelas internasional, jadi untuk jalur undangan kelas internasional. Dan itu tetap menggunakan nilai rapot ya teman-teman, jadi hanya namanya aja sih, namanya talent scouting gitu. Jadi untuk mengambil tesnya atau mengambil nilainya diambil dari nilai rapot teman-teman gitu. Tapi untuk kelas khusus internasional. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Musrifa Anjali. Untuk yang jalur SNMPTN, kira-kira yang jurusan MIPA apakah bisa lintas jalur ambil prodi Sasmum? Bantu menjawab untuk MIPA, apakah bisa lintas jalur ambil prodi Sosum, itu setahu kami bisa, namun yang menentukan lagi itu adalah Universitas Indonesia, dan kami di sini selaku mahasiswa belum dan tidak diberitahu bagaimana cara pemilihan dari SNMPTN universitas memilihnya bagaimana itu kami tidak tahu. Jadi mungkin bisa dicoba saja karena dari kami juga tidak ada larangan ataupun tidak ada seperti pemberitahuan kalau misalnya itu diperbolehkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira jenis sertifikat apa saja yang bisa digunakan untuk mendaftar SNMPTN? Ada pertanyaan dari Oke, baik, izin menjawab. Jadi untuk SNMPTN atau jalur undangan itu, sertifikat yang bisa dipakai itu apapun ya teman-teman. Jadi meskipun baik akademik maupun non-akademik itu bisa dipakai, dan juga apakah itu hanya peserta ataupun juara itu juga bisa dipakai. Jadi sertifikat apapun bisa dipakai dan bisa diajukan, dan memang disarankan bahwa sertifikat yang kalian ajukan itu berkaitan atau berhubungan dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi misalkan kalau kedokteran mungkin bisa kayak lomba biologi dan semacamnya gitu. Tapi untuk yang bisa diajukan itu semua bisa, semua kriteria sertifikat itu bisa diajukan lewat SNMPTN gitu. Tinggal upload aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan sudah terjawab sama dari pertanyaan yang atas tadi ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Adisti Aulia 1251. Silakan untuk Terima kasih Mbak Nela sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi saya mau bertanya Pak, kan dengar-dengar SIMA UI itu sulit banget. Terus apakah standar tingkat kesulitannya itu di atas UTBK? Terus jalur masuk SIMA UI itu apakah tetap masuk melalui UTBK lagi atau gimana Kak? Ya, sama-sama pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk tingkat kesulitannya bisa dipastikan atau mungkin dari tahun ke tahun bisa dilihat untuk kesulitannya memang tingkatnya lebih tinggi sedikit ya teman-teman gitu. Tapi untuk materi dan juga soal-soalnya juga hampir sama dengan UTBK. Untuk materinya teman-teman bisa langsung belajar nih sekaligus belajar dari materi UTBK. Untuk tingkat kesulitannya mungkin untuk pelajar gitu, untuk yang baru, mungkin tingkat kesulitannya akan lebih sulit gitu. Dan untuk UTBK-nya tadi memperhitungkan ya teman-teman nilai UTBK-nya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Alivia Zahra. Mohon izin bertanya, apakah UI lebih mengutamakan siswa pendaftar dari Jakarta dan Jawa Barat? Izin menjawab, kita berani bilang kalau misalnya enggak.
UI tidak pernah melihat apakah itu putra daerah ataupun daerah sendiri, jadinya itu yang banyak, itu nggak ada. Karena dari setiap tahun pun di Surabaya itu banyak yang masuk. Tahun 2019 ada sekitar 80 anak yang masuk di UI, dan tahun 2020 ada sekitar 60 anak yang masuk ke UI. Jadi kalau misalnya ditanya apakah UI lebih mengutamakan Jawa Barat, enggak. Kalau misalnya nilai kita mencukupi, pasti kita masuk. Karena itu yang dipertimbangkan bukan karena KTP ataupun daerah kita tinggal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Maya Angelia Berdianita. Izin bertanya, apakah PPKB UI bisakah buat siswa dengan KTP? Mohon maaf, Mbak. Untuk Unisma jam berapa ya? Unisma? Kalau iya Pak, sebentar 1 menit lagi untuk UI biar menjawab 1 pertanyaan terakhir. Ya, untuk jalur PPKB sendiri, untuk semua jalur teman-teman bisa menggunakan KIP kuliah ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir karena UI juga menyediakan untuk jalur-jalur menggunakan KIP kuliah gitu. Kami akan memperkenalkan diri, kami dari Universitas Islam Malang, kebetulan pada hari ini mendapatkan jatah untuk mengikuti Expo Kampus di SMA Khatijah dan dilakukan presentasi secara virtual. Sebelumnya kami sampaikan selamat kepada adik-adik yang saat ini telah menempuh pendidikan di SMA Khatijah itu di kelas 12, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semuanya pembelajaran dilakukan secara virtual dari rumah. Mudah-mudahan dengan kondisi ini tidak mematahkan semangat untuk tetap menempuh pendidikan. Jadi setelah menempuh di kelas 12 SMA ini, tentunya sebentar lagi adik-adik akan melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Kami dari Unisma ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan profil Unisma. Tentu adik-adik sudah banyak yang tahu karena kita ada tetangga sesama Jawa Timur. Kami ada di Malang, Unisma ada di Malang, SMA Khatijah ada di Surabaya, dan kebetulan sama-sama baluan NU. Adik-adik yang saya hormati, jadi sekali lagi mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat. Nah, untuk menjelang melanjutkan ke pendidikan tinggi, Universitas Islam Malang juga bisa sebagai salah satu yang perlu dipertimbangkan. Karena Unisma sendiri ini merupakan kampus yang unggul, kampus kualitas. Nah, sebelumnya ini perlu kami sajikan profil dalam bentuk video tentang Unisma ini, saya share screen itu. Sebentar ini, nah ini dan nanti bisa dicermati begitu. Oke.
Itulah tadi profil video tentang Unisma. Jadi sudah tahu bahwa kampus Unisma itu bisa dilihat dari sisi fisiknya, gedungnya itu sudah sangat bagus. Kemudian rata-rata berlantai 7 dan suasananya sudah rapi dan bersih begitu. Sehingga Unisma merupakan kampus yang tidak bisa disepelekan itu karena beberapa atau pada bulan yang lalu, akhir tahun 2020, Unisma mendapatkan sebuah prestasi dari pemerintah. Kebetulan Unisma merupakan kampus unggul di ranking 44 secara nasional antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Itu Unisma. Nah, sebelumnya ini perlu kami sampaikan, Unisma ini sebenarnya diinisiasi oleh para ulama, para kiai dan akademisi. Kenapa dikatakan unggul? Kami merupakan kampus yang telah terakreditasi secara institusi. Selain institusi, kampus Unisma yang memiliki 23 prodi itu semuanya kita terakreditasi. 9 diantaranya adalah akreditasi itu untuk S1. Untuk S1. Jadi ada 23 prodi, 9 diantaranya adalah akreditasi A, dan perlu ada dipertimbangkan bahwa akreditasi ini sangat penting sekali. Perguruan tinggi atau kampus yang tidak terakreditasi itu merupakan kampus yang ijazahnya tidak diakui oleh lembaga tertentu, oleh pemerintah. Jadi hati-hati adik-adik kalau mau kampus nanti harus pilih yang terakreditasi. Dan sekarang ini dunia industri itu semakin pandai begitu. Jadi adik-adik kalau ingin diterima itu minimal akreditasinya adalah minimal B. Jadi prodi yang ada di Unisma ini semuanya rata-rata B dan A. Jadi A-nya ada 9, yang lainnya prodinya adalah B. Kemudian ini visi misi Unisma bisa dikembangkan sendiri begitu. Nah, ini rektor Unisma. Moto daripada rektor Unisma, kebetulan rektor Unisma ini masih muda sekali, hingga perjalanan kecepatannya sangat luar biasa untuk membangun Unisma yang menuju kampus world class university atau kampus menuju kampus dunia. Nah, ini moto daripada Pak Rektor, kami selalu berupaya memberikan layanan terbaik dan menyenangkan untuk umat bangsa dan negara. Tentunya bahwa Unisma dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran ini akan selalu mengorientasi pada mahasiswa itu akan mendapatkan sebuah pelayanan yang terbaik. Jangan sampai bahwa lulusan Unisma itu nanti tidak mendapatkan sebuah pelayanan yang terbaik, atau lulusan Unisma itu tidak terserap di dalam dunia kerja. Jadi kebetulan di Unisma ini ya kalau kita berbicara masalah lulusan akan terjamin. Kenapa? Karena selain lulusan Unisma itu selain mendapatkan ijazah sarjana, di Unisma saat ini sudah bisa secara otomatis lulus dari Unisma akan mendapatkan sertifikasi profesi. Karena di Unisma sendiri baru saja sudah mendapatkan izin untuk pendirian LSP, lembaga profesi. Profesi yang itu nanti mahasiswa semuanya akan secara otomatis mendapatkan itu, yang itu nanti akan dibutuhkan di dunia industri. Dan semuanya sebenarnya akan membutuhkan punya kompetensi apa mahasiswa. Jadi sertifikat profesi ini sangat penting. Nah, ini merupakan layanan terbaik daripada Unisma.
Kemudian ini tadi yang saya sampaikan bahwa tahun 2020 akhir tahun 2020 mendapatkan tingkat 44 nasional dari 4.670 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi Unisma dan mungkin juga termasuk Samaba yang akan mendapatkan di Unisma. Ini peringkat 44 ini lonjakan yang sangat luar biasa dari 85 menjadi 44. Ini pertimbangan dari sisi kualitas yang ada di Unisma sudah menjadi pertimbangan penilaian tersendiri bagi pemerintah. Jadi dari semua sisi dinilai sehingga Unisma mendapatkan tingkat 44 dari 4.600 negeri dan swasta. Kemudian samping itu juga ada di tingkat wilayah Jawa Timur dari 329 PTS mendapatkan tingkat keempat, merupakan kampus unggul yang membanggakan di Jawa Timur dari 329 PTS swasta. Di samping itu juga dikukuhkan Unisma merupakan kampus peringkat 1 perguruan tinggi NU. Peringkat 1 perguruan tinggi NU se-Indonesia dan PTS terbaik se-Malang Raya. Ini sangat membahagiakan sekali, membanggakan sekali sehingga adik-adik kalau misalnya mau daftar di Unisma sudah tidak perlu ragu lagi dari sisi kualitasnya. Sekarang ini kampus yang ada di gedung-gedung yang ada di Unisma, kemudian banyak sekali tempat-tempat menarik untuk selfie dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari profil 1 menit tadi itu. Jadi kelihatan sudah bersih Unisma ini. Tidak ada apa itu namanya, tidak ada tempat-tempat yang kumuh, sudah tidak ada. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini Unisma akan membangun gedung berlantai 9. Jadi itu merupakan apa itu namanya bintang 9 yang dimiliki oleh itu. Kemudian ini jenjang akademik ada S3, profesi dan S1. Tentu ini fokusnya ada S1. Jadi tadi saya sampaikan ada 10 fakultas, kemudian ada 2 program studi. Ini program profesi, jadi ada fakultas ini, Fakultas Agama Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Kedokteran. Nah, ini yang perlu dicatat bahwa untuk Fakultas Kedokteran ini memang fakultas yang banyak diminati oleh mahasiswa, oleh Samaba itu, anak-anak yang saat ini kelas 12. Cuma ini tidak semua siswa bisa masuk di Fakultas Kedokteran ini, hanya yang siswa yang jurusan atau yang sekolah di SMA maupun MA yang jurusan IPA. Jadi untuk IPS tidak bisa masuk ke kedokteran. Dan ini memang kita tahu bahwa jadi ada 10 fakultas ini yang barangkali bisa dipertimbangkan untuk melanjutkan studinya di jenjang ini prodi-prodi yang ada di fakultas 10 fakultas yang ada di Indonesia. Pertama dari program studi Fakultas Hukum ada ilmu hukum, kemudian Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi dan agrobisnis, kemudian Peternakan, kemudian Fakultas Teknik, kemudian ada Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, kemudian ada Fakultas Kedokteran dan Pendidikan, ada 3 prodi, kemudian FEB ada 3 prodi juga, kemudian untuk Fakultas Administrasi ada 2 prodi, Fakultas Kedokteran ada 2 prodi, kedokteran dan farmasi. Secara detail nanti bisa di webnya Unisma. Jadi web ini sudah tidak asing lagi, ada pasti sudah sangat familiar dengan web. Jadi bisa dilihat di web Unisma, yaitu web www.unisma.ac.id, atau mungkin kalau kalian ingin melihat proses pendaftaran secara online nanti bisa klik www.pmb.unisma.ac.id. Itu nanti bisa
bisa di atau bisa dilihat. Karena banyak sekali informasi yang ada di web, masuk adalah informasi tentang apa itu namanya beasiswa. Oke, ini jumlah mahasiswa aktif di Unisma itu 15.308. Dari sekian itu 220 mahasiswa dari 34 negara. Sekarang dari 34 negara yang ada di Unisma. Jadi memang Unisma ini adalah kampus yang didirikan oleh para kiai, ulama NU begitu, dan merupakan kampus NU. Jadi Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Tapi Unisma ini juga merupakan kampus multikultural. Memang mayoritas Muslim, tapi non Muslim juga ada. Termasuk dari luar negeri ini juga ada yang non Muslim. Kemudian yang dalam negeri itu terutama dari Timor Leste, Papua, bagian beragama Muslim. Apa jadi bisa itu kuliah. Oke, kemudian ini kurikulum yang dikasihkan pelatihan di Unisma ini saat ini karena kebijakan Pak Menteri Kemendikbud terkait dengan kampus merdeka, bahwa saat ini Unisma menerapkan kampus merdeka belajar kampus merdeka. Apa maksudnya kampus merdeka ini? Bahwa mahasiswa Unisma nantinya selain mendapatkan kuliah di kampus dari sisi teoritisnya, nanti beberapa semester itu akan dikirim ke dunia industri. Jadi langsung dibimbing oleh para praktisi sehingga mahasiswa itu tahu bagaimana masuk di dunia industri, tidak hanya melulu kampus. Jadi ini yang sudah dilakukan di Unisma. Dan pengiriman ke dunia industri tidak hanya di Indonesia saja, juga bisa dikirimkan ke luar negeri. Jadi dan ini sudah berjalan. Ada beberapa mahasiswa Unisma semester 6 itu join kurikulum dengan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi tidak ada yang sama dengan itu keunggulannya Unisma. Tidak ada adik nanti kalau punya prestasi pun tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi bisa menempuh di Unisma, kemudian beberapa semester itu juga bisa dilanjutkan di luar negeri. Nah, ini merupakan kurikulum yang diperlihatkan di Unisma, sehingga ini merupakan sebuah prestasi dan keunggulan. Oke. Nah, ini beberapa karakter tradisi yang dibentuk di Unisma. Jadi Unisma itu tidak ingin hanya mencetak mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang pintar saja, tidak mencetak mahasiswa yang pintar saja, tetapi juga mencetak mahasiswa yang pintar. Dan karena itu diharapkan bahwa mahasiswa Unisma itu nanti perilaku yang baik, memiliki akhlak yang baik dan sebagainya. Sehingga ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat. Itu sangat penting sekali. Makanya kegiatan keagamaan. Jadi yang paling menonjol bahwa setiap awal kuliah dan akhir kuliah itu akan dibacakan doa. Nah, ini agar yang didapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat. Dan ada sholat zuhur jamaah masjid akademika di Unisma saat zuhur mobil itu gerbang ditutup, semua akan melakukan sholat zuhur jamaah di masjid, membaca Al-Quran, kemudian digunakan foto dan sebagainya. Ya. Permisi, waktu untuk presentasinya sudah habis karena sekarang dilanjut dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf Mbak, tadi kayaknya kok lambat tadi itu. Oke, ini sebentar lagi ya, nanti akan kami isi tanya jawab. Ini saya lanjutkan lagi, ini dari kerjasama. Kemudian UKM yang ada di Indonesia untuk mengembangkan apa itu namanya, mengembangkan bakat dan minat. Ada 16 UKM ini, jadi nanti bisa memilih mengembangkan bakat dan minat ini.
Dan nah ini kegiatan-kegiatan KM. Oke, ini oke, ini kemudian prestasi-prestasi kemahasiswaan. Ini perlu kami sampaikan selain prestasi-prestasi kemahasiswaan. Nah, ini yang paling penting bahwa di Unisma juga menyediakan beasiswa. Jadi ada beasiswa KIP kuliah. Ini kebetulan masih memungkinkan ada adik nanti juga akan mengambil beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah ini dapat pembiayaan dari pemerintah dan Unisma. Kemudian OSC Metro ini sudah selesai seleksi sudah. Kemudian ada beasiswa siswa juara, prestasi akademik, prestasi non akademik ini juga bisa didapatkan. Nanti silakan adik-adik. Ini non fakultas kedokteran, non fakultas kedokteran. Ya, nah ini adik juga bisa bergabung di medsosnya Unisma. Adik bisa melihat YouTube-nya Unisma yang sudah follow sangat banyak sekali. Kemudian ada Instagram, silakan di follow nanti Unisma_Malang, kemudian ada Twitter, ada Facebook. Kemudian silakan nanti kalau misalkan ada yang ingin daftar secara online, klik bmp.unisma.ac.id, juga bisa kontak ke WA kami. Nah, ini merupakan brosur kami Unisma saat ini bisa di screenshot aja nggak apa-apa. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kami kembalikan pada moderator. Silakan kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas presentasinya. Sekarang dilanjut dengan sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketik nama dan kelasnya di kolom chat. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Musrifah Anjali dari 12 IPA 2. Mohon izin bertanya, bagaimana jalur masuk FK, kapan dan berapa biaya, serta dengan kondisi pandemi seperti ini, tesnya seperti apa? Oke. Langsung kami jawab ya Mbak. Silakan Pak. Oke, terima kasih adik-adik. Kalau ada yang ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran, memang Fakultas Kedokteran ini hanya ada jalur 2 jalur, yaitu jalur reguler dan jalur pesantren. Jalur reguler dan pesantren itu bedanya hanya satu, yaitu masalah DPP. DPP-nya kalau jalur pesantren itu daftar di gelombang berapa saja, karena ada 3 gelombang, 1, 2, 3, itu DPP-nya dianggap gelombang 1, itu jalur pesantren. Tapi di situ persyaratannya adalah dari mereka siswa itu adalah lulusan dari sekolah yang di bawah di naungan pesantren, minimal 3 tahun, itu pesantren. Kalau jalur reguler itu sama semua, jadi ya sesuai dengan mekanisme yang ada di ketentuan di website itu. Jadi saat ini untuk persyaratannya karena belum lulus sehingga cukup membawa atau mengirimkan raport semester 5 saja dan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, saat ini memang dalam kondisi pandemi saat ini untuk seleksinya tetap dilakukan secara offline. Tetap offline tetapi tetap menjaga protokol kesehatan prokes tetap dilakukan seperti itu. Jadi untuk tesnya itu melalui offline bukan online. Kemudian pembiayaannya memang banyak sekali untuk di FK. DPP-nya itu gelombang 1 itu saya juga agak lupa, gelombang 1 itu kalau nggak salah 265, gelombang 2, gelombang 3 itu akan naik-naik. Nah itu di pmb.unisma.ac.id itu ada itu. Monggo kalau misalkan ingin melihat secara dan itu Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke Mbak, ini saya tambahkan bahwa untuk masuk jalur FK ini saat ini sudah mulai masuk di gelombang 1. Jadi mulai masuk di gelombang 1, kemudian gelombang 1 ini berakhir kalau nggak salah insya Allah bulan awal April kalau salah.
Oke. Baik. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat daftar di FK Unisma, udah mulai bisa daftar ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ini ada pertanyaan lagi dari Musrifah lagi. Jika saya sudah diterima di FK Unisma, tapi juga masih ingin daftar FK di Univ Negeri, lalu setelah diterima negeri, saya mau mundur dari FK Unisma, apakah bisa dan tidak berefek pada sekolah saya? Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi adik-adik sekarang kalau misalkan mau daftar di FK Unisma gelombang 1, memang gelombang 1 ini sebelum SBMPTN dimulai. Sehingga adik-adik kalau sudah diterima di gelombang 1 ini kemudian daftar di negeri, nanti bisa mengundurkan diri kalau yang penting diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN. Selain SBMPTN tidak akan dikembalikan uang yang sudah dibayarkan itu. Dan itu tidak ada efek sama sekali ke sekolah, tidak ada. Jadi kalau ada adik sudah daftar dan diterima, sudah daftar ulang di Unisma, kemudian ternyata daftar di negeri kok diterima melalui jalur SBMPTN, uang yang dibayarkan itu nanti akan dikembalikan semua, dipotong 10%. Ini udah tinggal satu perguruan tinggi, teman-teman tetap semangat kan, walaupun udah lumayan siang nih. Tolong tetap kasih perhatian. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan atau masih kurang jelas, atau kalian emang udah tertarik sama kampus ini, nanti kalian bisa langsung tanya di kolom chat aja. Jadi tetap semangat ya. Untuk selanjutnya, di sini sudah hadir dari Poltekkes Kemenkes Surabaya yang akan diisi oleh Bapak Miadi. Ya, untuk sesi presentasinya, silakan Pak, bisa langsung dimulai. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Itu biasa yang didambakan oleh kami sebagai petugas kesehatan, apalagi saat ini selalu bertanya tentang kabar kesehatan, karena kami tahu bagaimana pentingnya kesehatan, bagaimana pentingnya kondisi sehat di masa pandemi seperti ini. Mohon izin perkenalkan, nama saya sudah disebutkan oleh MC tadi, oleh pembawa acara. Saya Pak Miadi, saya salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saya juga alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya, alumni tahun 97. Kebetulan saat ini saya sebagai sekretaris Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saat ini saya sekretaris Sipenmaru yang tahun ke-7 ini, jadi sudah 7 tahun berturut-turut saya jadi sekretaris Sipenmaru. Dan nanti kalau Anda bertanya tentang Sipenmaru, insya Allah saya bisa menjawab dengan jelas ya. 7 tahun lama sekali saya jadi sekretaris Sipenmaru, nggak ganti-ganti. Baik Mbak, untuk share screen-nya ini dari jenengan atau dari saya? Silahkan dari Bapaknya aja langsung. Oke, izin share screen ya. Ya, baik. Saudara-saudara, jadi saya panggil saudara saja karena saya menganggap Anda sudah dewasa, karena biasanya begitulah kalau saya memanggil mahasiswa Poltekkes itu dengan sebutan saudara. Jadi saya menghindari sebutan Anda karena saudara saya kira lebih enak ya, lebih akrab gitu ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan instansi saya. Jadi Poltekkes Kemenkes Surabaya itu lebih kita perkenalkan dengan istilah Polkesbaya. Jadi tahun 2021 ini kebetulan alhamdulillah
Poltekkes Kemenkes Surabaya ini menjadi Poltekkes terbaik nomor 1 di seluruh Indonesia. Jadi Poltekkes itu di Indonesia itu ada 38, di setiap provinsi ada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi Poltekkes, 38 Poltekkes itu miliknya Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada yang bertanya, Poltekkes itu negeri atau swasta? Kita negeri, kita miliknya Kementerian Kesehatan. Jadi ada di setiap provinsi, dan Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah salah satunya. Biasanya kalau acara edufair, acara expo kampus itu selalu ditanyakan seperti ini. Jadi yang ditanyakan selalu seperti ini, kampusnya seperti apa, jurusannya apa saja, jadwal dan cara mendaftarnya bagaimana, biaya pendaftaran, beasiswanya atau enggak, kemudian biaya kuliahnya, lulusannya mudah atau susah untuk mencari kerja, nah ini yang penting, kemudian tempat kerjanya di mana saja. Ini beberapa pertanyaan yang biasa masuk ke kami, ke panitia, biasanya pertanyaan ini masuk ke email kami, dan tidak sedikit biasanya yang bertanya sehari itu kita bisa menjawab email lebih dari 500 email masuk ke panitia tiap hari. Jadi panitia tiap hari itu menjawab 500 email. Bahkan sehari bisa sampai 1.500 email kita jawab. Ya bertanya tentang ini. Itu belum lagi yang datang ke kampus. Jadi saya lanjutkan. Jadi Poltekkes Kemenkes Surabaya ada 7 jurusan, mulai dari keperawatan, kemudian ada kebidanan, kemudian ada jurusan kesehatan lingkungan, ada jurusan keperawatan gigi, ada jurusan teknik elektromedik, ada jurusan analis, dan ada jurusan gizi. Jenjang pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya ada mulai dari diploma 3, ada sarjana terapan, ini ada program reguler. Ini biasanya program reguler ini dari SMA, dan kemudian ada program alih jenjang. Program alih jenjang ini biasanya adalah dari lulusan diploma 3 yang melanjutkan kuliah untuk ngambil sarjana terapan di tempat kami. Kemudian ada program profesi, sampai saat ini yang profesi yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya ada profesi keperawatan dan ada profesi bidan. Berikut adalah jadwal dan jalur pendaftaran. Nah ini biasanya kalau dalam acara edufair selalu ditanyakan. Jadi jalur pendaftaran yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu ada 3 jalur, yaitu ada jalur PMDP, ini kepanjangan dari penelusuran minat dan prestasi. Ini dengan kuota sebanyak 50% dari total mahasiswa baru, dan biasanya yang boleh untuk mengikuti jalur PMDP ini adalah siswa SMA atau siswa MA jurusan IPA. Dan ini biasanya untuk siswa yang fresh graduate, jadi yang akan lulus tahun ini. Jadi kalau kakak kelas Anda yang sudah lulus tahun kemarin mau daftar jalur PMDP, ini tidak memenuhi persyaratan. Jadi ini khusus untuk Anda yang akan lulus tahun ini, terutama yang jurusan IPA. Kemudian ada yang jalur kedua, yaitu jalur SIMAMA. Jalur SIMAMA ini kepanjangan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama. Jadi jalur SIMAMA ini ditangani langsung oleh Jakarta, oleh Kementerian Kesehatan Jakarta. Jadi melewati jalur SIMAMA ini jalur uji tulis ya. Jadi jalur SIMAMA ini, nanti kalau Anda mendaftar jalur SIMAMA, Anda nanti bisa memilih Poltekkes seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda daftar jalur SIMAMA, nanti Anda bisa milih, misalkan pilihan 1 Poltekkes Surabaya, pilihan 2 Poltekkes Papua, ya bisa seperti itu nanti kalau di jalur SIMAMA. Tapi kalau untuk jalur PMDP, ini hanya dikelola oleh Poltekkes masing-masing. Jadi kalau Anda daftar ke Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka Anda pilihannya hanya prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tapi kalau Anda milih jalur SIMAMA, nah, jalur SIMAMA ini kuotanya 30%. Ini untuk siswa IPA, IPS, dan SMA. Siswa SMA, MA, IPA, IPS, SMK. Ini bisa untuk fresh graduate dan bisa juga untuk yang sudah lulus tahun kemarin dengan batasan usia maksimal 27 tahun. Jadi kalau umurnya 20 tahun, lulus SMA-nya sudah tahun berapa itu ya, beberapa tahun yang lalu itu masih bisa mendaftar di Poltekkes.
Kemudian, nah saat ini kita sedang ada rapat dengan Kementerian Kesehatan Jakarta untuk membicarakan pendaftaran jalur Simama. Ini rapatnya sedang berlangsung mulai jam 10 tadi, mulai jam 9 tadi sampai sekarang masih belum berakhir. Jadi rapat untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian jalur ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini hanya nama saja, namanya saja mandiri. Karena ini dikelola oleh Poltekkes sendiri. Ini biasanya kalau di Poltekkes Kemenkes Surabaya ini ujiannya pakai CBT. Jadi ujian online. Jadi biasanya sebelum pandemi kalau ikut jalur mandiri ini Anda ujiannya datang ke Poltekkes Kemenkes Surabaya, kemudian nanti kita fasilitasi, Anda masuk ke ruang lab bahasa kita, Anda menggunakan komputer kita, kemudian Anda mengerjakan di situ secara online. Tapi kemarin tahun 2020 kita laksanakan CBT secara online juga, tapi peserta tidak perlu datang ke Poltekkes Kemenkes Surabaya, jadi mereka mengerjakan dari rumah masing-masing secara online. Ini kuotanya 20% dari total maba. Ini sama persyaratannya seperti Simama, Anda bisa dari IPA, IPS, dan SMK. Nah, bisa yang fresh graduate atau yang sudah lulus tahun kemarin. Ini jadwal untuk pendaftaran yang saat ini sedang kita bahas dengan Jakarta. PMDP kita perkirakan mulai Februari sampai nanti Maret 2021 pendaftarannya. Kemudian jalur Simama ini dimulai juga Februari sampai nanti April, dan ada jalur mandiri nanti kita mulai April sampai Mei. Jadi ini pendaftarannya urutannya seperti itu. Jadi bagi Anda yang nanti misalkan jalur PMDP tidak diterima, Anda nanti bisa mendaftar jalur Simama. Jalur Simama tidak diterima, Anda bisa mendaftar lewat jalur mandiri. Ingat, mandiri hanya namanya saja. Biaya kuliah, biaya pendaftaran sama persis dengan jalur PMDP maupun jalur Simama. Jadi jangan dipersepsikan mandiri nanti bayarnya mahal, tidak. Jadi bayarnya sama. Uang kuliahnya sama, SPP-nya sama, jadi UKT-nya sama persis, tidak jauh beda. Ini hanya beda nama jalur saja. Oke, jadi untuk nomor 2 yang di Mama kita masih menunggu dari Jakarta. Hari ini masih ada rapat untuk menentukan bulan dan tanggal pelaksanaan. Untuk tata cara pendaftaran nanti akan kita unggah di website, jadi Anda nanti bisa mengunjungi website kami dan Anda nanti bisa mencari informasi seputar pendaftaran. Jadi kalau menu pendaftaran di Poltekkes Kemenkes Surabaya di website itu akan kita tutup jika tidak musimnya pendaftaran. Jadi hanya kita buka pada masanya pendaftaran saja. Kalau belum waktunya pendaftaran maka website itu kita tutup. Anda tidak akan bisa menemukan website itu. Oke, ya. Tapi Anda bisa mencari informasi, bertanya tentang pendaftaran, bertanya tentang ini, tentang itu seputar kampus. Anda bisa bertanya, bisa email ke email panitia, ini ada email Sipen Maru, kemudian ada IG, Anda bisa bertanya ke IG juga. Ya. Oke. Seperti juga kampus-kampus yang lain, kita juga ada beasiswa. Jadi beasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ini ada beasiswa prestasi, ini artinya nanti mahasiswa yang kuliah di kami, kalau dia kuliah, kemudian dia dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3 di setiap semester, nanti kita kasih uang. Dengan besaran tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian ada beasiswa Gakin Polkesbaya, jadi ini beasiswa ini khusus untuk keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, jadi ada persyaratannya. Jadi keluarga yang kurang mampu kalau kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya nanti dapat potongan UKT sebesar 50%. Jadi dia hanya bayar 50%-nya saja. Kemudian beasiswa yang ketiga ini khusus untuk warga kota Surabaya dari keluarga yang kurang mampu. Ini ada beasiswa Gakin dari Pemkot, dari pemerintah kota Surabaya. Jadi mahasiswa yang kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya dari keluarga kurang mampu itu biaya kuliahnya dibayari oleh Wali Kota Surabaya 100%. Jadi dibiayai 100% mulai dari uang kuliah, bahkan tiap bulan nanti dapat uang saku sebesar 500.000 kalau tidak salah. Jadi sudah tiap bulan disangoni 500.000, uang kuliahnya dibayari penuh. Jadi benar-benar gratis ya. Oke.
Ini adalah besaran UKT, jadi kalau kita bandingkan dengan SMA swasta ya, nah, karena anak saya juga sekolah di SMA swasta. Jadi ini lebih murah daripada biaya sekolah di SMA swasta anak saya. Lebih murah ya. Jadi untuk D3 ini kita pakai UKT ya. UKT uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu apa sih? Jadi seorang mahasiswa kalau kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya mulai dari masuk sampai dia lulus nanti butuh biaya apa saja, termasuk biaya seragam, praktek, termasuk biaya wisuda, itu digabung menjadi satu, kemudian dijumlah banyak, dibagi banyaknya. Semester ketemu ini, jadi nanti wisuda nggak bayar, uang seragam sudah nggak bayar, praktek sudah nggak bayar. Jadi namanya UKT. Untuk biaya pendaftaran untuk PMDP dan Mandiri 250.000, untuk SIMAMA 125. Untuk biaya uji kesehatan 350.000. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 PMK 05 2017. Sampai sekarang masih belum berubah. Ya nanti kalau Peraturan Menteri Keuangan ini dirubah, nanti akan mengikuti. Jadi biaya kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu besarannya ditentukan oleh Menteri Keuangan, tidak ditentukan oleh Poltekkes sendiri. Oke, kalau ada yang bertanya jumlah lulusan dan tracer study, berapa sih sebenarnya jumlah lulusan? Jadi sampai tahun ini, tahun 2020 kemarin, ini kita sudah mewisuda sebanyak 21.941 orang. Dan 50%, lebih dari 50% alumni yang kita wisuda tiap tahun itu dalam waktu 3-6 bulan setelah wisuda itu sudah langsung bekerja. Jadi biasanya pertimbangan untuk kuliah itu selalu dipikirkan bekerjanya lama enggak, nanti jangan-jangan setelah kuliah terus nganggur. Poltekkes Kemenkes Surabaya ini pendidikan vokasi, jadi kita mencetak tenaga profesional yang siap untuk kerja. Jadi 50% alumni sudah bekerja 3-6 bulan setelah wisuda. Tempat kerjanya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Ini jumlah dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya, guru besarnya ada 1, ya, profesornya ada 1, kemudian yang S3 ada 26 orang, yang S2-nya ada 192 orang. Jadi dosen-dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu sesuai dengan spesifikasi bidang studi. Jadi seperti saya lulusan S2 kedokteran UNER anatomi, jadi mata kuliah anatomi saya jurusan S2-nya di FK UNER. Jadi saya juga ngajar anatomi, jadi nggak ngajar yang lain. Jadi sesuai dengan fak ilmunya masing-masing. Jadi benar-benar ada, kalau nanti kuliah di Poltekkes Kemenkes Surabaya, Anda akan diajar oleh dosen-dosen yang sesuai dengan keilmuannya. Di mana saja tempat instansi alumni bekerja? Jadi cukup banyak. Jadi alumni kami bekerja di rumah sakit negeri dan swasta, di puskesmas, di dinas kesehatan, di perusahaan, kemudian di laboratorium, ya, di labkes, laboratorium negeri maupun swasta. Kemudian ada bekerja di lembaga pendidikan. Jadi dari dosen seperti saya, ya, jadi lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya bekerja di dosen. Kemudian ada yang bekerja di UPT pusat seperti BPLK, ya, di laboratorium kesehatan, labkes, ya. Kemudian ada bekerja di Balai POM, ada di kantor kesehatan pelabuhan, kemudian ada yang di BPFK dan lain sebagainya. Bahkan ada alumni kita yang bekerja sebagai tim kesehatan Timnas, ya. Jadi ada yang bekerja sebagai tim kesehatan Timnas, jadi ahli gizinya Timnas. Ada yang bekerja di PT Aeroport. Kalau Anda naik pesawat, ya, itu kemudian Anda dapat konsumsi ya, makanan. Nah, itu biasanya yang mengusahakan makanan itu adalah dari PT Aerofood Indonesia. Ada yang bekerja di sana juga. Alumni kita tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau saya berjalan-jalan misalkan dari Sabang sampai Merauke itu bisa ketemu dengan alumni, itu bisa jadi. Alumni kita tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang bekerja di luar negeri seperti di Arab Saudi, Jepang, Kuwait, dan lain-lain. Permisi Pak, ya. Untuk waktu presentasinya sudah habis, sekarang bisa dilanjut sesi pertanyaan, karena sudah banyak pertanyaan juga ini. Oke, ya. Oke Mbak, silahkan. Silakan mungkin nanti. Oh, ya.
Oke. Ini ada pertanyaan dari Sabrina dari 12 IPS 1. Apakah Poltekkes ini termasuk sekolah kedinasan karena di bawah Kementerian Kesehatan Surabaya, dan dinas kesehatan mana saja yang bisa untuk ikatan dinasnya? Oke, ya. Jadi pertanyaan seperti itu selalu masuk setiap tahun di email panitia ya. Jadi kalau Anda mencari, memang sampai saat ini banyak orang itu yang download di Google, kemudian akan menemukan salah satu nama instansi kedinasan adalah menyebut Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jadi Poltekkes itu dulu kedinasan ya dulu kedinasan tahun 70-an, tahun 80-an, tapi setelah itu tidak lagi. Ya, setelah itu tidak lagi. Tapi kemarin ada wacana bahwa akan dibuka lagi untuk istilahnya jalur kedinasan. Tapi sampai sekarang masih kita bahas untuk itu, dan tidak menutup kemungkinan nanti ke depan akan dibuka lagi. Tapi kemarin saya dengar dari Jakarta itu akan dibuka untuk kedinasan khusus untuk yang daerah tertinggal. Itu pernah terjadi tahun 70-an ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, saat ini tidak. Jadi bukan sekolah kedinasan. Jadi bukan sekolah kedinasan. Tapi biasanya kita itu akan melayani permintaan tenaga kerja itu dari berbagai rumah sakit, dari baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan juga seperti itu biasanya bersurat ke kita untuk minta alumni. Itu tiap tahun akan terjadi seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Lalu ini ada pertanyaan dari Diana, 12 IPA 1. Silakan untuk Diana bisa on cam dan open mic untuk membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diana Kidatunisa dari 12 MIPA 1. Mohon izin untuk bertanya. Prospek kelulusan Poltekkes apakah langsung ikatan dinas dan ditempatkan di dinas kesehatan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, ini pertanyaan tadi nyambung dengan pertanyaan yang pertama ya Mbak ya, sudah saya jawab. Jadi Poltekkes Kemenkes Surabaya itu bukan ikatan dinas saat ini. Dulu pernah ikatan dinas. Kemarin saya ikut rapat di Jakarta, itu ada wacana untuk membuka lagi jalur afirmasi, tapi ini belum ada keputusan. Afirmasi itu ikatan dinas, tapi khusus untuk yang daerah terpencil. Ya. Jadi enggak, saat ini bukan. Kita melayani permintaan. Jadi meskipun kita bukan ikatan dinas, kemarin ada beberapa permintaan dari luar pulau itu. Ada permintaan untuk tenaga lulusan dari kita dan langsung diterima oleh mereka, langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Tapi ini bukan jalur ikatan dinas. Ini atas permintaan dari luar pulau ya. Dari luar pulau minta lulusan kami. Ada berapa orang kemarin saya lupa, ada 2 atau berapa orang langsung diterima di sana terus langsung diangkat jadi pegawai negeri. Jadi begitu ya. Ada lagi, Pak? Terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada lagi, Pak, pertanyaannya. Ya. Ini teman-teman pada antusias semua soalnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aprila Nunggrah dari kelas 12 IPA 2. Mohon izin bertanya, apakah ada urutan tingkat keketatan atau tingkat kesulitan untuk prodi di Poltekkes itu sendiri agar kami bisa menyusun urutan pilihan? Oke, ya. Kalian yang paling banyak saingannya di mana? Ya. Jadi yang paling banyak saingannya itu adalah analis. Ya, analis. Analis itu menjadi prodi favorit di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nomor 2 dari analis itu adalah keperawatan Sutomo. Keperawatan Sutomo, kemudian berikutnya yang menjadi adalah kebidanan yang Sutomo. Jadi yang tertinggi sampai sekarang untuk keketatan atau daya saing kalau pendaftar di Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah analis. Tapi bagi Anda yang fight, yang mempunyai jiwa fight, mempunyai jiwa fighter, jadi tahan banting, silakan kalau Anda mau bersaing untuk
mendaftar di Poltekkes Kementerian Surabaya dari analis. Tapi untuk peluang yang besar itu ada beberapa prodi. Ya. Prodi-prodi kami yang ada di luar Surabaya, karena kami memiliki prodi kampus di luar Surabaya, ada di Magetan, ada di Bojonegoro, kemudian ada di Bangkalan, ada di Tuban, dan ada di Sidoarjo. Jadi kampus kami tersebar di beberapa kota di Jawa Timur. Oke, itu Mbak ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ariska, kelas 12 IPA 1. Mohon izin bertanya, jika saya diterima di Poltekkes dan juga PTN, lalu saya mundur dari Poltekkes, apakah berimbas pada sekolah kami? Oke, ya, jadi setiap perguruan tinggi itu memiliki kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi ketentuan kita berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Jakarta. Jadi bagi yang mengundurkan diri, ya itu pasti akan dipertimbangkan untuk pendaftaran di tahun berikutnya bagi adik kelasnya, kan kasihan adik kelasnya ya. Ya, tapi ada prosedur tertentu bagaimana caranya, jadi ada aturan-aturannya. Ada aturannya, tapi tetap itu akan dipertimbangkan. Oke, begitu ya Mbak ya. Itu ada aturannya dari Kementerian Jakarta. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu ini sepertinya ada pertanyaan terakhir dari Konita kelas 12 IPS 1. Mohon izin bertanya, untuk siswa jurusan IPS, apakah bisa daftar di Poltekkes? Jika bisa, jurusan apa yang bisa diambil? Oke, jawabannya sangat singkat. Jadi, siswa jurusan IPS bisa milih jurusan apapun kecuali analis. Analis hanya menerima IPA dan SMK yang linear, ya, SMK yang linear. Jadi bagi Anda yang IPS silakan Anda bebas memilih kecuali analis. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan yang sudah ada di kolom chat tadi sudah terjawab semua. Dan ini masih ada waktu nih kurang lebih 2 menit buat teman-teman yang mau ada pertanyaan tambahan. Kalau dari saya ada pertanyaan nih Pak, untuk jalur penerimaan mahasiswa baru yang prestasi dibukanya tanggal berapa ya yang paling dekat ini? Oke, saat ini kita sedang mengadakan untuk rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan Jakarta. Jadi kita rencanakan nanti pertengahan Februari bisa kita mulai untuk pendaftaran, pertengahan Februari. Jadi memang kita untuk pendaftaran itu tidak bisa berjalan sendiri karena kita harus berjalan bersama-sama dengan 38 Poltekkes seluruh Indonesia. Ya, gitu ya. Jadi kira-kira pertengahan Februari, namun supaya tidak ketinggalan berita, silakan setiap saat Anda mengunjungi website kami. Silakan nanti informasi apapun kita upayakan satu pintu di website Poltekkes Kementerian Surabaya. Jadi Anda supaya tidak bingung, jadi kalau Anda download di Google atau di apa gitu, biasanya Anda masih menemukan, tapi itu adalah juknis si Penmaru tahun sebelumnya biasanya. Jadi hati-hati kalau membaca. Dari tahun ini adalah si Penmaru tahun akademik 2021-2022. Di website belum kita buka menunya karena musim pendaftaran masih belum dibuka. Jadi nanti akan kita buka link itu, akan kita tampilkan link pendaftaran itu begitu nanti memasuki bulan kedua Februari 2021. Begitu Mbak ya? Baik. Dan ada satu lagi ini Pak pertanyaan. Apakah benar kalau misalnya jadi mahasiswa Poltekkes Surabaya itu kita harus tinggal di asrama? Oke, ya. Jadi begini, jadi beberapa kampus kita memiliki asrama. Di beberapa kampus kita memiliki asrama. Bagi kampus-kampus yang memiliki asrama, maka mahasiswa tingkat 1 itu wajib masuk asrama. Nanti begitu tingkat 2 nanti akan digantikan adik kelasnya. Ya, itu. Jadi beberapa hal yang diperlukan kenapa masuk di asrama untuk mempercepat adaptasi, kemudian untuk pembinaan dari soft skill-nya juga, karena beberapa hal itu yang terjadi di pendidikan kami berbeda dengan perguruan tinggi lain. Jadi kita pendidikan tentang karakter, sikap, dan lain sebagainya itu
lebih kita kedepankan, karena bagaimanapun kita nanti akan mencetak tenaga yang akan melayani manusia. Dari sikap, watak, dan kebiasaan harus kita didik mulai dari awal. Oke, itu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan sesi presentasi dari Poltekkes Surabaya juga sudah habis. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga atas informasinya yang telah disampaikan. Jika Bapaknya ada keperluan lain di luar Zoom meeting, dipersilakan untuk meninggalkan room meeting ini, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tunggu kehadiran Anda. Kami tunggu pertanyaan Anda di email kami. Akan kami jawab sewaktu-waktu. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dengan berakhirnya presentasi dari Poltekkes tadi, berakhir juga susunan acara kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya, antusiasnya. Semoga informasi yang sudah disampaikan dari berbagai perguruan tinggi tadi bisa ngasih kalian insight baru dalam memilih kampus atau tujuan kalian setelah lulus dari SMA ini nanti. Jangan lupa buat join EduFair 2021 pada hari Kamis atau besok dengan semangat yang sama, dengan antusiasme yang sama. Dan buat kalian yang dari beberapa kampus tadi kan emang udah ada yang udah dibuka pendaftarannya dan segala macam. Kalian jangan lupa untuk keep update terus sama informasi terbarunya, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi dari kampus yang kalian inginkan. Terima kasih, saya tutup juga acaranya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.